Barang buktinya apa? Dia bisa menuduh kita. Misalnya tadinya kan akan menuduh pencemaran nama baik. Ya, nggak jadi. Emang namanya baik? Ya nggak tahu, tanya yang Itu Halo pemirsa semua. Setelah Roy Suryo dan Rismon Sianipar dilaporkan atas pencemaran nama baik Jokowi, karena sebelumnya mereka dilaporkan karena menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu dari UGM. Namun, walaupun Roy Suryo dan 3 rekannya resmi sudah jadi terlapor di Bareskrim Polri, bukannya malah membuat mereka takut atau khawatir akan dijerat hukuman pidana penjara apabila terbukti bersalah. Malah membuat Roy Suryo dan Rismon Sianipar semakin bersuara. Bahkan terkesan memberi perlawanan kepada Jokowi dan para pembela Jokowi. Karena Roy Suryo dan 3 rekannya meyakini mereka tidak sedang mencemarkan nama baik Jokowi. Karena mereka menyebut Jokowi bukanlah orang baik. Tuduhan mereka tentang ijazah palsu Jokowi memiliki bukti ilmiah atau apalah namanya itu yang bisa mereka buktikan ketika diuji di pengadilan nanti. Sikap perlawanan mereka ini bisa kita lihat ketika mereka berdiskusi di salah satu podcast. Mereka mempersoalkan keputusan Presiden Prabowo ketika mengutus Jokowi mewakili pemerintah Indonesia untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus ke Vatikan. Mereka menyebut citra Indonesia akan buruk di mata dunia karena yang diutus dari Indonesia itu seorang pemimpin terkorup ketiga di dunia yang belum lama ini dirilis oleh OCCCRP. Roy Suryo menilai Prabowo telah salah mengambil langkah mengutus Jokowi untuk mewakili pemerintah Indonesia. Roy Suryo menyebut ini urusan keagamaan. Harusnya Menteri Agama bukan malah Jokowi. Pernyataan Roy Suryo disambung oleh Jansen Siahaan. Apabila ada momen upacara kenegaraan atau sejenisnya, harusnya yang menghadiri presiden. Dan kalau presiden berhalangan, wakil presiden, bukan bapak dari wakil presiden, kata Bapak Jansen Siahaan. Mari kita simak cuplikan pernyataan Roy Suryo, Rismon Sianipar dan rekan-rekannya topik yang barusan kita bahas ini. Terlapor. sudah resmi terlapor. Iya. Nah, dan Pak Rismon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar. Horas. Wow. Ya, kita semua turut berduka ya dengan Ya. wafatnya Paus. Tapi kan apa nggak ada sih orang lain dari Indonesia Betul. yang bisa diutus Presiden Prabowo ke sana Ya, gitu loh. paling masuk akal sih Menteri Agama ya. Harus, Soalnya iya. urusan agama. Satu urusan agama, Ya. kedua kita lihat ya betapa akrabnya dua sosok itu ya ketika Pak Menteri Agama dan mendiang Paus itu, aduh baru sampai mencium-cium keningnya gitu. Waktu Paus datang ke Indonesia. Ini memang mau ngakrab dulu, tapi kan Oke. malah Nggak jadi ya? bukan nggak jadi. Ini bocor halusnya ya gitu. ini baru halus ya, bukan bocor keras ya. Itu kan malah nggak boleh masuk ke masuk ke stadion utama. Jadi kan makanya hanya di Stadion Madia saja. Tapi udah, topik kita bukan itu. Ya, topik kita bukan itu. Ya. Jadi menurut Pak Roy, dia memang diutus tanda kutip Ya. hanya karena hari ini sidang pertama dan biarkanlah relawan ini yang Nah, itulah harus. kenapa nggak dia sendiri yang melaporkan gitu loh? Kalau penilaian saya seharusnya kan kalau Pak Prabowo berhalangan, Wapres. Ya, Karena Wapres diwakilkan ke bapaknya. Oh, Ke bapaknya. begitu ya? Padahal sampai di sana nanti orang kan udah jelas dia pelaku korupsi nomor 2 di Indonesia. Orang pada ngeliatin dia mencibir, ya kita akan dicibirkan itu. Oh, CCRP gitu ya? CCRP itu kan ngeri Oke, kali. ya. Tulang. Kalau perspektif ilmiah kita memang menghasut, tetapi menghasut untuk kebaikan. publik lebih cerdas. Bukan menghasut itu, mengusut. Oh, menghasut Mengusut. maksudnya men-trigger. Mengusut. Ya. Kalau menghasut itu bukan nggak benar. Kalau Oh, baru gitu saya ya. menghasut. Berarti Saya merasa dihasut karena itu nggak benar. Ternyata benar. Berarti adungi perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Pak Jokowi yang dilakukan Jokowi itu. Oh, nggak usah pakai Pak lagi ya? Ya, ngapain? Ya, Bagaimana menurut Anda pemirsa semua? Hal apa yang membuat Roy Suryo dan ketiga rekannya tidak takut atas laporan terhadap mereka yang dituduhkan pencemaran nama baik? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.